Baiklah Bu, tidak memperpanjang pembukaan. Hari ini saya bertugas untuk menyampaikan atau sharing lah tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh saya Lucy Sylvia SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepulauan Meranti. Modul ini adalah pengimbasan dari setelah modul 1 sampai 3. Modul 1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga itu tentang visi guru penggerak, dan yang keempat itu adalah budaya positif. Baiklah Bun, nanti ini materinya saya sampaikan. Nanti boleh Bunda silakan bertanya atau berbagi pengalaman juga boleh. Jadi kita di sini bukan menggurui ya Bun ya, kita berbagi. Yang pertama itu adalah tentang itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Kita tahu itu kan budaya itu adalah pembiasaan. Pembiasaan apa yang kita lakukan setiap hari yang berulang-ulang. Nah, positif itu adalah yang baik. Berarti kebiasaan yang baik selalu berulang-ulang secara kontinu atau secara menyeluruh kita lakukan setiap harinya. Jadi secara keseluruhan budaya positif itu adalah keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, ini tentang disiplin. Tadi budaya, ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah cara. Nah, yang ini cara lagi Bun, cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Kalau kita kan biasanya awas ya kalau tak buat ya, awas ya kalau tak selesai ya, awas kalau tak baca doa, tak Bunda buka kan tempat bekalnya. Saya juga sendiri kayak gitu Bun. Tampung tangan tak? Nah kita mau baca doa nih, tampung tangan. Nah itu udah termasuk ancaman secara tidak langsung walaupun kitanya ngomongnya pelan. Nah kita pelan, coba anak, coba tampung tangan nanti tak makan teman-temannya. Nah itu ancaman loh. Ternyata selama ini kita merasa kita itu benar loh, disiplin positif. Oke, next book. Selanjutnya, ini dari disiplin positif yang kita tampilkan kepada anak atau kita terapkan kepada anak akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila yang selama ini baru kita mulai menggali nih Bun. Ada 5 ya Bun, ada 6. Yang pertama beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, mandiri, bernada kritis dan kreatif. Next. Selanjutnya ada poin 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bun, kita sebagai manusia itu punya kebutuhan, bukan hanya kalau dulu kita belajar di sekolah kebutuhan primer dan primer, dalam dan luar. Ternyata ada, setelah teori-teori yang kita pelajari itu ada 5 ternyata. Yang pertama ya Bun, kita ulas ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini Bun, tidak hanya bagi kita orang dewasa, tapi anak-anak juga. Nah, bertahan hidup itu dia makan, dibekali mamanya, makan paginya, sarapannya, susunya, kebutuhan dia pakaian. Nah, pakaian itu dia juga bertahan. Kayak kita dulu primer ya, Bun ya, primer. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini inti yang kedua yang harus kita terapkan kepada anak. Kasih sayang, misalkan kita kebiasaan nih, kita pribadi kebiasaan, itu bisa loh, masa kamu tak bisa? Sering kan kita ngomong gitu, masa ya kamu tak bisa yang itu? Warna itu cantik loh warnanya, kamu lihat warnanya. Jadi dia merasa tidak disayangi, pilih kasih. Nah, tanpa sengaja loh Bun. Selanjutnya rasa diterima. Rasa diterima ini, misalkan dia datang sekolah, srek bawa tas dengan senyum bagus, masuk kelas taruh tas,
tiba-tiba tak salam dengan bunda, tak langsung drop anaknya. Terus kalau kitanya, sama itu lagi sama teman-temannya, jadi dia merasa dia diterima enggak ya sama teman-temannya. Tak bawa jajan, tak ada duit jajan, nah teman-temannya sering kan seperti itu ya. Nah jadi anak itu walaupun dia belum sampai pikirannya ke bahasa-bahasa kita yang dewasa ya, tapi dia punya kebutuhan yang tanpa kita sadari itu serasanya belum terpenuhi yang mereka inginkan. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini bukan berarti mereka itu harus berkuasa terhadap sesuatu hal. Nah, kejadian di kelas saya kemarin itu ada satu anak yang menguasai setiap permainan. Setiap alat permainan dia yang mau. Kalau dia tidak dikasih, dibilang temannya tamak. Nah, seperti apa kita bilangnya nanti? Ada nanti materi selanjutnya. Jadi dia punya kekuasaan diri, dia ini punya saya, ini punya kamu. Jadi punya kekuasaan diri. Sayanya bisa ini loh bun, saya tak bisa yang itu. Dia punya kekuasaan diri dia sendiri. Terus kebebasan. Kebebasan itu pun, nah di sini kita kadang ada kelirunya kebebasan. Kita tugas kegiatan anak di kelas ada 3, mewarnai, berhitung, dengan memilih gambar. Nah ini kegiatan kita 3 ya. Nah buat di situ dulu, udah selesai sana, berpindah situ ya, berpindah di sini ya. Nah sekarang kita pilih, nah terserah nanti kerjakan apa, mau yang mana. Nah seperti itu. Yang terakhir kesenangan, apa yang merasa dia senangi di dalam dirinya, itulah kebutuhan dia. Ya Bu, oke next Bu. Selanjutnya ada poin. Ada poin yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru di kelas baik pun di luar kelas. Yang pertama penghukum. Nah ilustrasinya seperti ini. Apa itu penghukum? Tumpah itu tolong dibersihkan, ambil kain pel, bunda tak mau itu sampai licin. Itu hukuman. Jadi peran kita Sebagai penghukum, bukan sebagai pendamping dia. Nah kita ada nih, terkadang lupa, siapa yang tumpahkan nih? Nah coba bersihkan, ambil kain pel bunda, keringkan ya. Tanpa sadar, itu namanya posisi kita sebagai guru di poin kontrol. Benar nggak pun posisi itu sebenarnya? Nah baginya itu tidak benar. Nah yang kedua, pembuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah Salah di sini dalam artian kamu main ya, tadi Arman main ya sama Fatih, iya tuh sakit Fatihnya. mainnya tak hati-hati, Fatihnya luka. Nah, Marah mamanya nanti. Nah, jadi anak merasa dirinya salah ternyata. Nah, sering kan kita buat seperti itu kan. Nah, gara-gara kamu loh luka temannya jadinya. Nah, enggak kasihan temannya. kasihan sama bunda, nanti mamanya marah loh sama bunda. Nah, itu tanpa kita sadar. Kita berbuat seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol kita adalah teman. Nah, posisi teman ini Bu, kita tahu kesalahan anaknya, Tapi kita posisikan diri kita tuh tidak salahnya, tapi apa namanya anak-anak. Nah sering tuh mainnya baik-baik lagi ya besok. so, ya hati-hati lagi. Nah kenapa mainnya, oh iya Iya, tak apa-apa. nanti kalau besok mainnya di, Itu jangan mainnya dorong-dorong lagi. nah tak apa yuk main sana lagi, bisa nangis. Nah itu posisi teman, kita mendekatkan ke diri dengan anak tapi dengan mengiyakan kesalahan yang dia lakukan. Terus selanjutnya pemantau. Pemantau ini Bu, kita memantau dulu apa yang terjadi dengan anaknya. Misalkannya nih, dia Berantem, kita pantau terus. Kenapa? Oh iya, tanpa ada Ada penyelesaian. Nah,
Yang ketiga, yang selanjutnya. Posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang harus kita raih Atau yang harus kita capai. sebagai guru. Kenapa manajer, Bu? Manajer Manajer ini dia menyangkut cukup ke semuanya. Manajer ini dia pertama mengidentifikasi dulu masalahnya apa. kenapa, apa masalah, Masalahnya, kenapa tadi berantem? Ditanya dulu. Terus, oke, semua teman-temannya pasti salah. Pasti mainnya semuanya berberantem-beranteman. Nah, seperti apa selanjutnya? Mau berantem terus? Tidak. Nah, jadi itu posisi manajer itu yang harus kita tanamkan. Kita tidak sebagai Temannya, kita tidak sebagai sebagai penghukum bagi anak, kita tidak sebagai pembuat rasa bersalah pada. Oke, Bun, kita lanjut. Next. Nah, ini materi Materi yang poin yang terakhir. Dari posisi kontrol tadi turun kita ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Kenapa? Kenapa, Bu? Apa itu proses itu? Proses kita dalam Mengidentifikasi anak apa permasalahannya. Nah, itu ada di ilustrasikan dari segitiga. Nah, ini dia, Bu. Yang pertama itu, Bun, yang perlu kita ambil itu adalah yang ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kenapa menstabilkan identitas? Misal, kita ibarat dengan si A dengan si B itu punya permasalahan. rebutan mainan. Nah, kenapa? Identifikasi berarti kita menanyakan setiap Orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. jadi kita tanya, Apa yang ibaratkan kita yang istilahnya face to face, eyes to eyes. jadi kita Kamu kenapa? Apa tadi yang terjadi? Oh, mainannya rebutan ya, rebutan tadi ya. iya, Bun. Nah, pasti anak kalau kita ditanya, kalau kita menanya anak itu pasti dia bakal menjawab, iya, Bun, gini. Gini Bun, semua bakalan diungkapkan. Semua bakalan diungkapkan. Nah, yang kedua, sisi segitiga yang kedua adalah memvalidasikan tindakan yang salah. Apa itu? Kamu Tahu tentu punya alasan mengapa melakukan lakukan itu. Nah, anaknya tadi rebutan mainan. Ada alasannya, anak? kenapa rebutan mainan. Kenapa rebutan? Iya, mainannya sedikit, Bu. Tak mau bagi-bagi. Itu Pokoknya itu udah banyak mainannya, Kak. tidak. Nah, Ada alasannya melakukan itu. terus Terus, sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. bukan Peraturan kelas, kalau kita selama ini kan peraturan kelas, tata tertib di kelas, tapi ternyata namanya udah diganti. dan berubah lagi namanya. Namanya adalah keyakinan. Nanti Anaknya rebutan mainan, kita tanya, apa ya keyakinan kelas kelas kita kemarin yang kita setujui? apa mainan Tuh sama-sama, Bunda, satu. apa lagi? Mainannya tak boleh rebut-rebutan, Bud. Dua. Ingat. Jadi Jadi seperti apa? berantem terus? Tidak. Nah, jadi mereka Tapi tanpa mereka dari mereka sudah mencari solusinya. itu terhadap anak di kelas. Nah, ini contohnya. Suaranya belum masuk nih ya, Bun ya. Ini ketika dia main Lego. Nah, ini dia main Lego, mainnya sama-sama. terus si Mutia Dia, anaknya yang jilbab hitam, tiba-tiba meninggalkan mainannya tanpa merapikan lagi. nah, tanpa dia merapikan, dia pergi terus, tertinggal. Sesuai tak dengan keyakinan kelasnya? Ya itu,
Kita masih ada keyakinan kelas merapikan mainan. yang sudah dimainkan. Nah, setelah kita itu, kita lihat Oh, ternyata ini di kejadiannya. Kita sudah tapi dia merasa dia benar loh, ditinggalkan mainannya itu dia benar loh gitu. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Burung. Dia udah di belakang ya, nih. Dia udah di belakang. Masuk ke depan. Nah, masuk ke depan. Nah, cepat dia langsung lari depan. Sementara kita keyakinan di kelas kita sudah ada. Mengantri ketika menunggu giliran. Sudah ada. Tiba-tiba dia masuk ke depan. Akan jadi apa? Akan jadi permasalahan. Teman-temannya apa lagi? Seperti bunyi lebah. Tanya. Langsung dah. Nah, apa yang saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sebagai guru. Kita lihat dulu kan, kita pandang dulu. Kita Kalian dulu kan, oh gini permasalahannya. Oke. Nah, di sini Saya melakukan bukan yang berhadapan dengan segitiga restitusi tadi. Ini kalau ada suaranya. ini, saya menanyakan Kan, Akbar tadi sebelum kita pulang tadi Akbar ngapain? Baris Bunda. Baris, oke, mantap. bagus. Baris Barisnya rapi enggak? Hehehe, katanya jawab. Ketawa dia. karena dia tahu. Dia tahu. Merasa dia, iya. Akbar Tadi maju-maju ke depan Bun. katanya. Nah, Bunda tanya, Akbar tahu nggak ya keyakinan kelas kita apa? Antri Bun. Dia jawab, antri Bun. Nah, tahu antrian. Kenapa? Kenapa Akbar seperti itu? Akbar mau duluan. Akbar mau baris di depan katanya. Nah, ketika dia merasa dia harus di depan, berarti dia punya kekuasaan dirinya. Aku ini badannya besar. Besar harus di depan. Nah, dia merasa seperti itu. Terus, Nanti saya langsung nanya, kalau Akbar di depan menonton bos teman, yang terjadi apa? apa? Temannya marah, Tadi ngomel-ngomel temannya. Tahu kan? ngomel temannya kan? Iya. Berarti besok-besok kita Kita boleh lagi nggak ya bikin kayak gitu? Enggak. dia sendiri merasa tanpa kita harus. Besok tak boleh lagi kalau ini. Nggak boleh lagi besok harus gini, harus gini, harus gini. Jadi kita Mengajarkan kepada anak mencari kesalahan mengajarkan dia mencari solusi terhadap apa yang dilakukannya. tak perlu lagi Bunda Guru benih. Bersama-sama kita pelajari. Dari Nah, demikian mungkin materi dari saya sedikit. Kalau Bunda ada yang bertanya atau bagi-bagi pengalaman juga boleh. Terima kasih ya Bun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bunda Lucy karena begini, mungkin kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan dan kita selalu salah dengan adanya hari ini. Alhamdulillah, walaupun kita belajar, tapi mungkin yang kita ajarkan itu tidak sesuai menurut pendidikan yang kita ada. Kenapa? Kita selalu salah jalur. Nah, contoh saya gitu kan, bukan urusan tapi pergi ke sini gitu kan. Jadi memang minimnya ilmu itu membuat kita salah dalam segala hal. Saya sangat terima kasih gitu kan. Terima kasih, sangat ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana cara mengasuh, mengayomi, kemudian menyayangi anak untuk lebih baik. Yang paling menyentuh di sini mungkin yang kelima ya. Yang kelima itu tentang posisi kontrol, ya kan? Mungkin teman-teman lain yang tidak, mungkin atau sama juga gitu. Posisi kontrol. Di sini kita selalu itu yang paling pertama itu
menghukum. Iya. Nah, itu baik itu di sekolah, baik itu di rumah, kita selalu menghukum. Mungkin kita agak lebih tersentuh dengan kata-kata yang lebih baik gitu kan. Mungkin kata-kata yang lebih baik itu kita tahu, tapi cara mengungkapkan itu tak tahu gitu kan. Mungkin itu lebih kita dalami lagi untuk kedepannya, atau untuk hari ini kita bahas gitu. Selanjutnya itu membuat anak rasa bersalah dengan perasaannya sendiri. Biasanya kita yang menuduh, adik kau anu gitu kan. Jadi anak itu mungkin bukan lebih baik, tambah lebih anak itu biasa gitu kan. Semakin dia bersalah, semakin dia menunjukkan kalau dia tak salah. Seperti itu. Kalau